Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Anak-anak hebat Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Ibu harapkan kalian masih dalam kondisi sehat walafiat ya, meskipun kita masih dalam masa pandemi. Baik anak-anak, masih dengan Ibu Pita Sri Rahayu SPD dari SMP Negeri 1 Gunung Sahilan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajarannya ialah setelah mempelajari sistem peredaran darah, siswa diharapkan mampu menjelaskan peredaran darah besar dan kecil dengan baik. Baik anak-anak, inilah materi kita pada hari ini, sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak, tahukah kalian ketika ada darah di dalam tabung reaksi dan mengalami sentrifugasi, maka kita bisa membedakan bagian-bagian dari komponen darah. Komponen darah diantaranya adalah komponen cair atau plasma darah, lalu ada komponen padat atau sel darah yang terdiri dari keping darah atau trombosit, lalu limfosit atau sel darah putih, dan sel darah merah atau eritrosit. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit dengan ciri-ciri berwarna merah karena ada hemoglobin, lalu berbentuk bikonkav, tidak memiliki inti sel, dan jumlah sel darah merah 4-5 juta sel per milimeter kubik. Untuk selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit dengan ciri-ciri tidak berwarna, memiliki inti sel, berfungsi melawan mikroorganisme dengan jumlah sel darah putih 6.000-10.000 sel per milimeter kubik. Selanjutnya adalah keping darah atau trombosit dengan ciri tidak berwarna, tidak memiliki inti sel, bentuk tidak beraturan, berfungsi dalam pembekuan darah dengan jumlah sel 200 hingga 300.000 per milimeter kubik. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Silahkan amati gambar di samping. Darah bisa mengalir karena ada pompa dari jantung, diakibatkan adanya kontraksi dari bilik dan serambi jantung. Ketika bilik kiri berkontraksi, maka darah akan diedarkan ke seluruh tubuh, dan ketika bilik kanan berkontraksi, maka darah akan beredar ke paru-paru. Baik anak-anak, coba amati peredaran darah berikut ini. Tanda panah merah itu tandanya darah banyak mengandung oksigen. Sedangkan yang panah hitam, darah banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung oksigen itu adalah alirannya dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh atau dari paru-paru menuju ke jantung, yakni di serambi kiri. Sedangkan darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida alirannya adalah dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan atau dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Dari sistem peredaran darah yang kalian amati tadi, dapat Ibu jelaskan bahwa sistem peredaran darah besar itu adalah aliran darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Anak-anak, pernahkah kalian menggunakan alat tensimeter? Ya, alat tensimeter itu adalah alat untuk mengukur tekanan darah dalam tubuh kita. Ketika alat tensimeter menunjukkan angka 180/80 artinya 180 itu menunjukkan keadaan sistol dan 80 menunjukkan keadaan diastol. Di mana sistol ini adalah kondisi saat bilik mengalami kontraksi, sedangkan diastol adalah kondisi saat serambi berkontraksi. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komponen darah terdiri dari cair dan padat, di mana yang cair adalah plasma dan yang padat adalah sel darah. Yang kedua, sistem peredaran darah dalam tubuh kita ada dua, yakni sistem peredaran besar, di mana darah mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh, dan sistem peredaran darah kecil, di mana darah mengalir dari jantung ke paru-paru. Sekian materi kita hari ini. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.